buat teman-teman yang sudah kadung jatuh cinta mana datang kan ya. Bagi wanita itu first in first service ya. Jadi kalau di dalam Islam, parameter Islam ya ketika dia di luar nikah, intinya kan gitu ya. Tapi kalau sorry, di dalam pernikahan ya, tapi kalau itu di luar nikah gitu kan, maka muncul hal yang ketidakwajaran menerobos wanita tersebut gitu kan dalam perjalanan gitu kan. Karena apa? Karena ketika kita melihat tubuh wanita dari bagian belakang, meskipun dia sudah berhijab, pasti akan muncul rasa ketertarikan karena Dan setan ketika simple, pertama kita kenal, pertama kita pegangan tangan itu, setelah pegangan tangan lalu kita berlanjut dengan ciuman. Memberitahu orang yang sedang jatuh cinta itu sulit karena apapun yang kita beri masukan dia akan menolak Bang. Karena ya saya juga kan nggak begitu paham ya tema-tema kayak gini ya. Kalau tema-tema kartel mungkin saya paham gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kembali lagi di podcast Nongki ya. Dan tema kali ini yang akan dibawakan adalah cinta yang membutakan akal. Dan saya pun tidak paham dengan apa itu cinta. Mohon maaf sebelumnya, saya hanya membawakan acara saja ya. Jadi saya akan menanyakan kepada 3 narasumber yang ada di sebelah saya. Yang pertama ini ada Bang Nanda, Bang Dedi, dan Ustadz Dayat. Dan sebenarnya itu orang yang intinya itu gak hadir, cemen. Kalau saya sebutin ntar orang baper lagi, jadi nggak usah lah ya. Ya, jadi inti dari tema hari ini adalah cinta yang membutakan akal. Dan kalau menurut dari para semua nih yang ada di sebelah saya, terutama dari Ustadz Dayat dulu dah ya, saya tanya ya. Kalau cinta yang membutakan akal itu seperti apa sih, Tad? Maksud dari arti katanya itu gitu, Tad. siap. Oke. Cinta membutakan akal juga, bingung juga ya. Ya, cinta membutakan akal ya. Kita percaya dulu ada cinta ya. Terus dia mengakibatkan membutakan akal gitu. Nah, setahu saya mah kalau orang cinta ya kan akalnya jalan kan gitu kan ya. Iya. Ya kan ya. Nah, terus gimana membutakan akalnya gitu kan ya. Ya, karena kalau ada orang cinta kan pasti kamu cinta mah ini mah apa ya dari hati saya, lubuk hati saya gitu kan ya, mencintai dia kan gitu kan. Nah ini saya kira saya simpulkan sebenarnya cinta ya umumnya ya pasti membutakan akal ya. Bahkan di Al-Quran sendiri itu cinta kepada Allah ya kita dituntut sampai buta ya kan ya, cinta buta seperti itu. Nah, buta ya seperti itu. Nah, berarti tergantung dari objek yang dicintai. Itu yang jadi catatan pertama ya di Nongki. Catatan objek ya. Mungkin di sini arah pembicaraannya kita adalah cinta kepada wanita. Iya. Cinta kepada wanita. Ini berarti kan cinta pada wanita nanti dibagi lagi nih. Cinta sebelum nikah sama cinta setelah nikah. Karena apa, kalau setelah nikah itu ya pastilah ya cinta yang sangat-sangat membutakan akal gitu kan. Ya. Jadi kalau apa namanya istri saya bilang gitu kan ya, mah ya memang lelaki itu kalahnya sama istri gitu ya. Iya benar. Kalahnya sama istri gitu. Benar. Padahal gak masuk akal gitu ya. Iya. Iya. Disuruh istri begini gitu kan ya, dimarahin istri ya. Laki ya mau aja gitu kan ya. Ya, takut apa gitu kan ya. Takut nggak dikasih jatah. Takut nggak dimasakin gitu kan, itu kan ya. Padahal ya
Misalnya ya nggak dimasakin sama istri toh bisa beli di luar kan gitu kan. Iya. Ya. Tapi masalahnya kalau beli di luar itu jadi panjang. Ini perdebatan lagi kan ya. Ya panjang ya. Iya. Apa? Karena ya tadi ada istilahnya istri itu ahli sejarah. Nanti diungkit. Akhirnya kan pusing sendiri kita daripada nggak diturutin. Nah, sehingga itulah yang membutakan akal kan seperti itu kan. Nah sekarang bagaimana jika cinta itu sebelum menikah, gitu kan ya? Pasti membutakan akal ya pasti, ya pasti ya membutakan akal. Jadi sepengetahuan saya itu kalau sudah orang itu tertarik sama wanita, tidak persoalan cantik, tidak persoalan nggak cantik ya, itu kalau sudah tertarik itu aneh sebelum nikah itu dia bakal apa ya, apa-apa itu dibuat indah gitu, apa-apa itu dibuat indah ya. Ya kan coba itu ada cewek itu kok ya mau ya sama cowok yang jelek gitu. Misalnya ada yang cantik banget itu, cowoknya ya nggak ganteng-ganteng gitu kan. Kadang apa sih kelebihannya gitu kan ya, yang ini begini, yang ini begitu, dan lain sebagainya. Tapi setahu saya kenapa cinta itu muncul sebenarnya apa, bagi wanita itu first in first service ya. Jadi wanita itu nggak butuh sesuatu spesial dari laki, tapi dia mana yang duluan ya kan ya, duluan ya. Ini yang kalau wanita. Nah kalau yang laki gitu kan ya, masalah cinta itu ya gimana ya, yang masalah buta itu kebanyakan memang yang di laki gitu kan ya. Banyak hal itu di lelaki itu yang memunculkan cinta buta. Nah dimana membuat aktivitasnya itu tidak seperti biasanya ya, atau dia tadi ada hal-hal yang dikatakan di luar nalar gitu. Itu kalau diceritakan di dalam pembahasan kitab ya, kitab-kitab Islami ya, apa yang memunculkan seseorang laki-laki itu apa ya, cinta buta di situ, itu sebenarnya adalah naluriahnya gitu kan, naluriahnya ya. Dimana naluriahnya itu memang dia melakukan sesuatu, berusaha memikat lawan jenis seperti itu ya. Tidak persoalan apa ini laki perempuan ini cantik dan sebagainya, tapi kalau dia sudah terkadung komunikasinya intensif gitu kan ya, maka muncullah ikatan. Nah ikatan. Jadi persoalannya orang membuat cinta buta itu suatu hal yang wajar. Tapi ketidakwajarannya itu ketika kalau di dalam Islam, parameter Islam ya, ketika dia di luar nikah, intinya kan gitu ya. Tapi kalau di dalam pernikahan ya, tapi kalau itu di luar nikah gitu kan, maka muncul hal yang ketidakwajaran, yang itu kalau di dalam Islam dikatakan dibumbui ada bumbu-bumbunya gitu kan. Ini teorinya kan gitu. Iya. Nah kalau contoh kasusnya seperti ini ada ini yang di luar nikah ya, di luar nikah ya, ada teman istri gitu ya, sebenarnya ini cantik dia gitu kan ya. Terus didapati suaminya itu kan penjual bakso atau penjual mie ya, saya lupa ya. Nah didapati dia itu berselingkuh dengan wanita lain. Nah setelah dicek, wanita lain itu itu jauh lebih menarik istrinya gitu kan. Nah jadi ada fenomena yang aneh gitu kan ya, istri sudah cantik kenapa kok pilih yang biasa-biasa aja gitu kan. Karena didapatin si wanita ini pandai merayu. Berarti laki-laki ini kan nggak masuk akal gitu kan ya, kok dia memilih ini daripada istrinya ini seperti itu. Nah sudah pandai merayu ya kan seperti itu. Terus juga yang aneh itu yang
yang cantik milih nggak cantik ya kan ya seperti itu. Terus kemudian omongannya juga apa tadi terasa nyambung gitu kan. Emang sama istri nggak nyambung gitu kan ya. Sebenarnya nyambung karena apa? Dianggap interaksi istri dengan suami terlalu biasa. Tapi yang di luar nikah itu aneh. Ya, anehnya itu apa ya? Unik lah gitu kan ya. Karena memang kecenderungan laki-laki itu apa ya, suka suasana yang berbeda gitu kan ya. Ini yang jadi problem ya. Makanya saya katakan ketika itu dilakukan di luar nikah itu pasti ada bumbunya itu aneh, yang nggak cantik jadi cantik gitu kan ya, yang omongannya biasa jadi luar biasa berkesan dan lain sebagainya, dan apa ya, dan macam-macam itulah yang saya katakan ya bumbu-bumbu kalau saya sebagai yang paham agama ya itulah bumbu setan, dan bumbu setan itu nyata seperti itu. Bumbu setan itu nyata. Jadi kalau kita lihat ya, makanya ada fenomena ada orang yang sudah tunangan ya, ya ternyata nyesel ya karena ketemu yang lebih baik lagi gitu kan ya. Ada orang sudah menikah ya kan ya, ketemu ya rumput tetangga lebih hijau lah seperti itu. Nah, ini kalau apa ya, pengalaman hidup saya itu sering orang-orang itu mengalami seperti itu, di-trigger adanya interaksi yang terlalu intensif ya. Makanya itu hati-hati apa ya, terlalu intensif dengan lawan jenis ya. Maka sedikit banyak akan bahasa Jawanya kecantol gitu kan ya. Ya secantik apapun ya, nggak cantik apapun itu kalau terlalu interaksi terlalu kuat itu feeling itu muncul gitu kan ya. Kalau sudah feeling itu muncul dan nyambung ya sudah, itulah apa namanya, cinta buta. Itu mungkin dari penjelasan sedikit dari saya. Oke, itu dari penjelasan dari Ustadz Dayat ya. Berikutnya nih saya mau nanya juga nih ke Bang Nanda nih, kan pernah muda lah ya kan. Nah, kalau Bang Nanda tuh pernah ngalamin yang namanya kayak cinta monyet nggak nih? Soalnya kan ada dari kelompok kita nih ada ya udah dibilang udah berumur lah. Cuman saya lihat gelagatnya tuh kayak anak-anak ABG tuh, cinta-cinta monyet terus segala macam, itu lucu lah kalau menurut saya kan. Ya saya nggak ngerti cinta pun aneh, udah tua gitu ya. Nggak pantas lah hal-hal seperti itu kita lakuin gitu kan. Kalau menurut Bang Nanda sendiri gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi gitu kan, terkait cinta buta ini, kita membutakan akal gitu kan. Sebenarnya mau nanya dulu, akal itu punya mata apa enggak sih? Iya, Enggak kan? Maksudnya berarti kan ketika dikatakan membutakan akal, sesuatu hal yang baik bisa menjadi buruk gitu kan. Ini hadapannya itu. Yang namanya apa? Ketika kita melihat pasangan kita lebih buruk dari pasangan perempuan yang lain gitu kan, misalkan itulah yang namanya cinta buta. Kita sudah dikasih yang terbaik, tapi ketika kita melihat pasangan, ketika kita melihat yang lain, itu kelihatannya lebih bagus gitu kan. Seperti yang dikatakan tadi sama Ustadz Dayat, rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Bahkan kalau misalkan dengar dari beberapa cerita teman saya soal cinta-cintaan itulah, dia berpacaran itu nggak cukup sama satu perempuan, bahkan bisa lebih gitu kan. Artinya apa? Wanita itu dia memberikan aura-aura yang menggoda gitu kan. Bahkan seorang ustadz mengatakan kalau misalkan kita berada di belakangnya perempuan, kita usahakan jangan berada di belakangnya. Jadi kita harus menerobos wanita tersebut gitu kan, dalam perjalanan gitu kan. Karena apa? Karena ketika kita melihat
tubuh wanita dari bagian belakang, meskipun dia sudah berhijab, pasti akan muncul rasa ketertarikan. Karena di dalamnya itu, karena setan itu merubah pandangan yang buruk menjadi menggoda gitu. Nah, jadi kalau masalah cinta monyet, ya mungkin saya pribadi juga pernah mengalami gitu kan, ketika dulu masih sebelum menikah, gitu kan. Bahkan ada kejadian unik gitu, ketika saya sedang taaruf gitu kan dengan istri saya yang sekarang, saya memiliki bukan memiliki, ada keinginan untuk berpoligami gitu kan. Bahkan Itu belum nikah tuh ya? belum padahal nikah ya? gitu kan. Ya mungkin itu apa bisa dibilang godaan syaitan gitu kan. Iya. Padahal istilahnya sih 1 bulan kemudian saya mau menikah, tapi di sisi lain ada wanita yang mencoba untuk apa, mendekati saya gitu kan. Ya saya dengan polosnya gitu mengiyakan gitu kan. Iya. Dengan apa? Jadi dalam satu waktu taaruf dengan 2 orang gitu. Niatan apa? Niatan saya itu ketika saya menikah dengan istri saya sekarang, kemudian 1 bulan kemudian baru saya menikahi si wanita itu. Yaitu apa? Saya juga merasa aneh kok bisa kayak gini gitu kan. Kepikiran hal yang kayak Iya, gitu ya. padahal kan satu aja belum tentu bisa maksimal gitu, Iya. didiknya gitu kan. Kok apalagi 2 gitu. Saya berpikirnya waktu itu seperti itu. Udah, akhirnya yang satu ya saya bertobat kepada Allah gitu kan, dengan membatalkan gitu kan wanita tersebut. Ya, alhamdulillah sampai hari ini baru 1 gitu kan. Baru. Masih ada baru rencana mau berarti. nambah berarti. Sobat masih ada 3 kalau kata Pak Panca. Tenang aja. Baru mau nambah berarti. Jadi apa? Kembali lagi, cinta itu membutakan akal kita. Memang benar pada faktanya seperti itu sih yang saya lihat di lapangan, dan dari dulu sampai sekarang, dari masa sekolah gitu kan, banyak teman-teman saya itu curhatnya gitu kan, masalah percintaannya ke saya gitu. Enggak banget. Ini sesama laki lah gitu. Curhat soal apa, percintaannya gitu kan. Bang, apa, saya lagi pacaran sama orang ini nih. Kemudian boleh nggak ya saya suka sama orang ini gitu kan. Satunya lagi, saya bilang, ente pacaran mau ngapain sebenarnya gitu kan. Ya buat seneng-seneng aja. Lah, emang kagak takut dosa gitu kan. Ya dia bilangnya gini, buat saat apa, buat masa-masa muda kayak gini kita jangan terlalu mikirin yang namanya dosa gitu. Karena dia ya, kita lebih baik happy aja gitu. Kita lakuin apa yang kita pengen, kita lakuin apa sih, mengekspresikan hawa nafsu kita gitu kan. Jadi intinya apa, cinta kalau misalkan tidak dilandaskan dengan syariat Islam akan menjadikan buta. Meskipun kita sudah mengkaji Islam, pasti akan ada saja yang namanya godaan dari syaitan itu, seperti kejadian saya tadi gitu. Seperti itu. Nah, kalau dari Bang Deddy nih saya mau nanya nih. Iya. Kalau yang namanya orang pacaran itu kan mustahil lah kalau buat saya, menurut saya ya. Yang namanya nggak berhubungan badan gitu. Kalau menurut Bang Deddy itu ada nggak sih kemungkinan besar gitu nggak bakal berhubungan badan gitu dalam hal yang namanya orang pacaran gitu? Iya. Ya, terima kasih Bang Nuril. Iya. Pertanyaannya bagaimana kita berhubungan atau berpacaran dengan lawan jenis? Kita sudah memilih untuk jalan berpacaran aja, itu adalah jalan rayuan setan. Jadi kita sudah memilih, karena kan di Islam kan adalah ta'aruf sama tidak, di Islam tidak mengenal pacaran, Bang. Ketika kita sudah memilih pacaran, berarti itu sudah mengambil jalur rayuan setan. Ketika simple, pertama kita kenal, pertama kita pegangan tangan. Dengan tangan itu
setelah pegangan tangan, lalu kita berlanjut dengan ciuman atau berlebih atau berhubungan badan, itu ada kemungkinan karena itu sudah masuk dalam rayuan-rayuan lingkaran-lingkaran setan. Karena kan Islam kan tidak mengajarkan berpacaran, kita kan diajarkan untuk bertaruh, untuk mengenal. Tetapi kita mengambil jalan yang salah. Kita mengambil jalan salah itu berpacaran, mengenal lawan jenis dengan berlebihan. Itu yang salah menurut saya, karena kita mengikuti jalan setan. Ketika jalan setan itu kita ikutin, lama kelamaan kita akan terus larut dalam dosa-dosa yang besar. Itu maksudnya yang dibilang cinta itu membutakan akal dan hati. Emang itu yang jadi kita masuk ke dalam rayuan-rayuan setan. Kita ikut dalam pertama gimana cara mendekatinya. Karena kan kalau laki-laki kan pakai logika kan, kalau perempuan kan pakai perasaan bang. Jadi ketika logikanya sudah dipakai buat mencintai seseorang, itu kalau peribahasa kan ketika orang jatuh cinta kan tai ayam aja jadi coklat bang. Jadi tidak bisa dibilangin, tidak bisa tidak sulit untuk diberitahu, itu sulit karena hati dan pikirannya sudah dimasukin setan. Karena paling sulit itu memberitahu orang yang sedang jatuh cinta, itu sulit karena apapun yang kita beri masukan dia akan menolak bang. Karena dia meyakini atau dia percaya apa yang dilakukan itu benar, padahal salah. Karena kan dari awal kita udah memilih yang salah. Itu jadi kalau kita kasih tahu nih, kita beritahu nasihat, itu percuma. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadi nggak ada dalam pikiran beliau untuk memikirkan apa nasihat apa yang kita sudah berikan, tetapi dia berpikir gimana cara memiliki lawan jenis itu. Jadi kalau menurut saya biarkan saja dia pacaran, nanti ada suatu saat dia akan ketemu, akan mentok, akan ketemu entah patah hati, entah putus cinta, baru menyadari bahwa jalan yang dipilih itu salah. Itu jadi biar waktu yang menjawab bang. Ketika tidak berjodoh, itu baru kita masuk ke dalam menasihati, baru bisa. Tapi kalau selama dia masih berpacaran, masih berhubungan, ya dikasih tahu apapun ya percuma karena kita semua mengalami waktu masih muda, kita suka sama perempuan, kita gimana cara surat-suratan, gimana cara WA-WAan, gimana cara telepon-teleponan, itu mau 24 jam juga kita lakuin. Tetap gimana caranya kita berhubungan sama lawan jenis. Dari orang tua aja kita nggak dengerin. Orang tua itu paling dekat sama kita, ibu sama bapak kita sudah ngasih tahu tuh. Tapi tidak didengarkan. Gimana teman bang, gimana teman ngaji, gimana ustadz, sekelas ustadz aja pasti dilawan bang. Saya yakin orang yang sedang jatuh cinta ketika dikasih tahu akan lebih pintar dia. Iya. Lebih pintar dia daripada kita. Padahal kita dalam misalkan menasehati saudara kita yang sedang salah jalan. Tetapi ketika posisinya dia sedang berpacaran, sedang dikuasain oleh setan-setan, ya kita percuma, nggak akan diterima nasihat dari kita. Tetapi kalau dia sudah putus cinta, ada patah hati, udah tidak berhubungan sama lawan jenis itu, baru kita menasihati, itu baru masuk bang. Itu menurut saya. Jadi kalau kita ketemu teman yang sedang jatuh cinta, kita beritahu sesuatu, nasihat, nggak percuma menurut saya. Nggak akan masuk. Itu yang kita alami. Misalnya teman kita sedang jatuh cinta nih, jadi ketika malam minggu harusnya ngaji, dia milih untuk jemput ceweknya untuk jalan-jalan. Itu kan sebuah pilihan bang. Dia mau ikut teman kita ngaji atau dia ikut ke bioskop atau nonton, itu kan pilihan. Suatu saat dengan berjalannya waktu, ketika dia putus atau dia patah hati, dia akan balik lagi ke jalan yang benar. Kalau syukur-syukur dia menikah. Kalau dia tidak menikah atau gagal, tadi Ustaz Dayat bilang tunangan itu belum tentu untuk menikah, tetapi kita kan Islam diajarkan untuk ta'aruf. Jadi menurut saya
ada waktunya kita menasihati, ada waktunya untuk kita diam. Percuma kalau kita nasihati nggak akan masuk ke dalam. Kita pernah WA ngajak ngaji, tetapi karena dikuasai setan, dia memilih jalan setan. Tetapi kita jangan lelah untuk mengajak dalam kebaikan. Jadi terus ngajak teman kita untuk ngaji. Suatu saat juga dia akan mikir, oh, gue udah lama nih nggak ngaji. Dia suatu saat akan datang. Jadi jangan kucilkan dia, tapi rangkul. Salahnya kita kan bukan untuk menasihati atau merangkul, tetapi kita menjudge atau menghakimi, Bang. Itu maksud saya, jangan menghakimi orang yang salah, tetapi gimana cara menyadarkan orang yang salah dengan pendekatan yang humanis, yang lemah lembut, yang tidak menghakimi, tidak menjudge, tidak, karena semua manusia menurut saya punya kesalahan, punya dosa, tetapi gimana caranya kita merangkul orang-orang yang salah balik ke jalan yang benar. Itu yang tugas kita sebagai pendakwa Islam itu. Jadi gimana caranya menyadarkan orang dari jalan yang salah untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya benar nggak? Itu tugas kita, PR besar kita saat ini. Bagaimana cara menyadarkan orang-orang yang salah, entah dia berpacaran, entah dia main judol, entah dia main pinjol, dia main apa, gimana caranya mengembalikan dia kembali ke jalan yang benar. Itu sih tugas kita sebagai pendakwah. Kita aja Bang Nurul. Oke. Ya, saya juga kan nggak begitu paham ya tema-tema kayak gini ya. Kalau tema-tema kartel mungkin saya paham gitu kan. Iya. Nah, ini juga saya mau nanya nih ke Ustadz Dayat nih. Gimana tuh cinta yang salah menurut pandangan agama, dan apa cinta yang benar menurut pandangan agama, gimana tuh? Oke ya. Nah, ini kan saya menyimak nih dari Mas Nanda sama Mas Dede gitu kan ya. Wah, ini memang kayaknya belum pernah ke ini ya, ke lingkungan yang apa? Tren pacaran dan sebagainya ya. Mungkin jalannya lurus ini ya gitu kan ya. Nah, ini kalau ke teman-teman ini, wah kasih ini Mas Nanda ini, kasih ini Mas Didi gitu kan ya. Jadi kalau kita cek itu, apa salah sih saya naksir cewek kan gitu kan ya. Kalau laki kan wajar, nggak apa-apa kan Zur itu kan ya. Apa salah sih saya melampiaskan cinta gitu kan ya kepada seorang kan gitu kan. Atau misalnya sudah kejadian nih, wah saya sudah tertarik nih sama si cewek ini gitu kan ya. Apakah ketertarikan itu Islam melarang? Ya kan ya. Kan nggak apa-apa ya, memandang pun nggak apa-apa ya kan ya, selama yang dipandang bukan aurat kan gitu kan, memandang. Tapi nanti kan ada batasan memandang dengan syahwat dan dengan tidak dengan syahwat. Yang ini yang menjadi persoalannya sebenarnya di dalam Islam gitu kan. Jadi kalau misalnya interaksinya model pacaran gitu kan ya. Nah, pacaran kan nanti ada kategorinya macam-macam kan seperti itu kan. Iya. Nah, ini yang mungkin kita harus kalau ke masyarakat itu kan harus lebih fleksibel ya kan ya. Jangan terlalu terlalu streng gitu kan ya. Ya. Artinya memang boleh kita kan ya menyukai seorang wanita kan seperti itu kan ya. Nah, dari dalam Islam itu menyukai seorang wanita itu dibolehkan beberapa hal interaksi gitu kan ya, selama ada kejelasan ya kan ya. Kejelasan ini, kamu ini interaksi lebih dalam ini niatnya apa sih kan itu kan ya. Itu di dalam Islam itu didahulukan gitu kan ya. Kalau memang dalam rangka menikahi kan itu kan ya. Ya, maka ada beberapa hal yang selama itu tidak melakukan aktivitas kholwat gitu kan itu kan, itu dibolehkan seperti itu kan. Nah, persoalannya tren pacaran itu bermasalahnya itu karena berdua-duaan. Iya. Ya kan itu kan ya. Apa salahnya sih saya naksir si A bawa Mas Panca gitu kan ya. Mas Panca, aku naksir si A. Ayo amperin dong, bantu kan gitu kan ya. Seperti itu kan ya. Nah, tinggal di dalam Islam itu dijelaskan dulu niatnya.
gitu kan ya. Karena Islam tidak menginginkan ada aktivitas yang menjurus kepada perzinahan gitu kan ya. Sehingga batasan minimalnya itu ya kata Mas Nanda itu dijaga ya tadi aktivitas apa namanya kholwatnya ya kan ya. Nah, ke bioskop ya kalau ke bioskop kan memang bermasalah apa kurang aksan ya, ya. Ataupun kalau jalan-jalan ya jalan-jalan bertiga berempat oke. Seperti itu kan ya. Ya. Nah yang persoalan itu kan adalah interaksi yang di situ ada syahwat gitu kan ya syahwat. Nah perkara-perkara ini yang apa namanya cinta yang salah di sini karena tidak pada tempatnya karena statusnya belum menikah sehingga terhadap mereka-mereka yang secara hati itu sudah terikat ya kan ya maka dianjurkan untuk mereka itu mengikat dalam sebuah pernikahan. Jadi ya solusinya ya Islam itu simpel. Kalau sudah ada ketertarikan, ayo segera diniati gitu kan ya. Ya sehingga kalau ada cewek sama cowok interaksinya terasa terlalu apa ya intens gitu kan ya, maka mengingatkannya, wah ini harus segera disahin ini gitu kan ya. Karena apa? Bahaya loh, nanti lama-lama menjurus kepada perzinahan gitu kan ya. Karena terus terang ya, ketika seseorang laki-laki dan perempuan itu sudah dalam artian itu ya jatuh cinta gitu kan ya, apa namanya, secara naluri itu menjurus ke hal-hal itu sudah otomatis, apalagi bumbunya setan tadi gitu kan ya, bumbunya setan ya. Makanya di dalam Islam itu mengajarkan bahwa apa interaksi laki-laki dan perempuan itu jangan terlalu apa ya campur baur, dan kalau bisa itu sedemikian rupa dipisah itu karena ya agar tidak terlalu dini ya terjadi yang namanya jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, nanti jatuhnya cinta buta. Sehingga orang harus apa namanya, sebelum kita menaruh hati, gitu kan ya, maka pertimbangkanlah gitu kan ya. Pertimbangkanlah apa tadi ya. Kalau kamu memang apa niat ya, maksudnya kalau kamu memang cowok gitu kan ya harus bertanggung jawab kan gitu kan ya. Nah begitu pula wanita ya, jangan mau jadi seperti apa namanya tempat apa namanya jajakan lah istilahnya, sesuatu yang dijajakin ya, habis dicoba nggak cocok ya dilepas, dalam artian jatuh cinta dulu, dicoba dulu jatuh cinta, kemudian dilepas. Nah ini namanya mempermainkan hati gitu kan ya, maksudnya bagi laki-laki nggak gentle, bagi perempuan itu sebenarnya termasuk memperlakukan wanita itu, kalau misalnya sudah memperlakukan wanita seperti barang bekas gitu. Ya jadi buat wanita-wanita yang dia sudah kadung berpacaran ya, dan dia berisiko untuk diputusin gitu kan ya itu sadarlah ya, sebenarnya Anda itu dibuat tempat untuk coba gitu kan ya, karena di awal belum ada komitmen. Jadi simpel kok, Islam itu kalau kamu suka ayo komitmen gitu kan ya, komitmen gitu. Kalau nggak ada komitmen, wanita itu bakal kayak apa ya, barang jajakan gitu ya kan ya. Kalau sudah dia jadi barang jajakan, apalagi kalau sudah menikah. Nah kalau menikah nanti itu di kehidupan rumah tangganya itu menganggap lelaki itu ya pandangannya ya terhadap mantannya gitu kan ya, pasti ada perbandingan dan lain sebagainya. Begitu para lelaki kalau dia berpacaran dan lain sebagainya, suatu saat ada terbesit pikiran apa ya apa namanya, cocok nggak cocok dibuang. Tapi kalau di dalam Islam cocok nggak cocok gitu kan ya, selama tidak ada hal yang
apa namanya dibolehkan syariat Islam berpisah, ya jangan berpisah gitu kan ya, karena itu bagian dari ujian. Ya, jadi kan itu kan ya, ujian. Tapi kalau melalui cara-cara yang nggak benar tadi, nanti efeknya nanti kalau sudah benar gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah kadung jatuh cinta, mana kejantanan, ya, itu kan ya. Ya, kamu harus bertanggung jawab gitu kan ya, karena wanita itu akan menghargai tanggung jawab seorang laki-laki. Jadi ketika saya melamar istri saya nggak perlu banyak omong. Kata istri saya, apa, kalau berani datangi ayah saya. Oke. Mungkin itu dari saya, Mas. Nah, kalau menurut Bang Nanda nih, opini nih, saya mau nanya perihal cinta ya. Dahulukan mana, cinta terhadap Tuhannya atau cinta kepada makhluknya? Itu jawabannya dahulukan cinta ke Allah SWT gitu. Karena kalau kita mencintai makhluknya dahulu tanpa mencintai Allah atau Tuhan, ya isinya gak bakal ada keberkahan di dalamnya gitu kan. Tapi jangan juga ketika kita sudah mencintai Allah, kemudian kita mencintai makhluknya, kemudian kita mengambil jalan pacaran, jelas ini bakal dirugikan juga. Jadi ketika kita mencintai makhluk, kita cinta Allah, nah cinta makhluk, kemudian maka laksanakan atau jalankan perintah Allah, yaitu menikah dengan makhluk tersebut, dengan wanita tersebut gitu. Kalau benar-benar cinta karena Allah gitu. Soalnya kan udah banyak manusia zaman sekarang lah, terutama anak mudanya kan. Iya. Dia lebih cinta ke manusianya dulu nih. Iya. Giliran udah kejadian, entah hamil atau gimana, dia baru tuh nyembah Tuhannya tuh kan. Aneh kalau menurut saya. Nah, untuk secara nggak langsung kan berarti kan itu kan sama aja kayak apa ya? Kalau menurut saya mungkin menduakan kali ya. Iya. Nah, kalau dari Bang Dedi sendiri gimana tuh? Ya, kalau pesan dari saya gini, buat anak-anak muda, gimana cara menawan hawa nafsu. Kan pertama kan agama itu mengajarkan menundukkan pandangan, Bang. Itu pertama, menundukkan pandangan. Ketika kita tidak melihat lawan jenis, kan kita tidak menggunakan nafsu. Itu mengurangi atau menghilangkan hawa nafsu. Itu pertama, Pak, menundukkan pandangan. Yang kedua, ketika sudah menundukkan pandangan, kita diajarkan untuk berpuasa, Bang. Berpuasa kan untuk menahan hawa nafsu. Ketika sudah menundukkan pandangan, sudah berpuasa. Yang ketiga, kita diajarkan untuk tidak sering berinteraksi sama lawan jenis kan. Masalahnya gini, ketika kita ada WA, ada Facebook, ada Instagram, kita kan meladeni lawan jenis, Bang. Jadi ketika istri orang mau curhat, kita dengarkan. Ketika pacar orang mau curhat, kita dengarkan. Ketika ada sebuah lawan jenis untuk bercerita, kita meladeni, Bang. Jadi sikap ini kan kita tergantung kita, Bang. Kita mau menerima atau menolak. Jadi bagaimana sikap kita pada lawan jenis. Tadi kan kita belajar tentang bagaimana kita mengurangi interaksi lawan jenis. Itu kan sebuah sikap yang kita harus tunjukkan. Kita memilih Allah atau memilih meladeni lawan jenis. Itu kan pilihan. Ketika kita memilih lawan jenis kita terima, ya udah kita masuk ke dalam rayuan setan. Tapi kalau kita mengikuti jalan Allah, insya Allah kembali ke jalan yang lurus. Itu aja sih. Iya. Kalau tadi kan kalau menurut Bang Dedi kan nundukin pandangan kalau ngeliat cewek kan. Kalau saya pribadi disuruh bos saya kalau jalan tuh nunduk buat ngeliat duit di jalan tuh. Siapa tahu nemu duit segepok gitu kan kata bos saya tuh. Jadi untuk ini berarti terakhir aja lah ya, kita closing statement. Untuk dari setiap teman-teman nih, kayak Ustadz Dayat, closing statementnya gimana ya menurut pandangan Ustadz tentang cinta yang membutakan akal ini? Dari saya sih, saya kira cinta membutakan akal itu ya sudah hal yang naluri gitu kan ya, naluri lah gitu kan ya, sudah ya. Yang penting gentlenya kita, karena kan di dalam Islam itu diminta tanggung jawab gitu kan ya. Nah, sehingga kalau itu terjadi maka bertanggung jawablah ya yang terbaik gitu kan ya. Ya, maka di dalam Islam itu kalau kamu
mau bertanggung jawab ya nikahin gitu kan ya. Kalau sudah apa namanya nggak mau ya ceraikan gitu kan, seperti itu kan. Nah, tanggung jawab gitu kan, ditanggung jawab seperti itu, karena Islam tidak terlalu melihat cinta gitu kan ya. Kalau di wacana apa ya, wacananya itu kan mengaku-ngakuin cinta. Kalau di dalam Islam itu cinta itu sesuatu yang hal apa ya, wajaran, tapi yang dimuliakan di dalam Islam itu adalah tanggung jawab gitu kan ya. Gentle kita, artinya kalau kita sudah menaruh hati terhadap seseorang maka kita harus bertanggung jawab ya. Kemudian juga setia ya kan ya, setia dan lain sebagainya. Dan apa namanya kata mereka yang dicintai ya, cinta itu nggak juga harus dalam bentuk perkataan gitu kan ya, tapi tolong buktikan gitu kan ya. Ataupun kalau istri, percuma ya seorang suami mengatakan aku cinta padamu, yang penting kan nafkahnya lancar gitu kan ya. Bukti cintamu ya, tolong tambahin. Nah, itu adalah bentuk apa namanya tanggung jawab jadinya. Nah, ketika tanggung jawab itu terpenuhi maka apa namanya cinta itu akan menjadi lebih indah, walaupun ternyata membutakan gitu kan ya. Akan menjadi lebih mulia ya, walaupun membutakan ya kan, seperti itu kan. Itu dari musuh. Nah, kalau dari Bang Nanda sendiri gimana nih Bang Nanda? Kalau dari saya intinya cuman sedikit sih. Kalau kita mencintai lawan jenis, jangan cintai lawan jenisnya dulu, tetapi cintai Allah dulu. Karena kalau kita mencintai lawan jenis dulu tanpa mencintai Allah, itu akan terjadi sebuah kemaksiatan. Tapi kalau kita mencintai karena Allah atau mencintai Allah dulu kemudian mencintai lawan jenis, insya Allah Allah akan berikan jalan terbaik untuk seseorang itu mendapatkan cinta dari si lawan jenis ini. Karena Allah itu sang pemilik hati dan pemilik cinta, karena Allah juga yang satu-satunya yang bisa membolak-balikan hati setiap orang. Ya, kalau dari Bang Deddy nih terakhir nih apa nih? Kalau menurut saya gini, kembali ke niat kita, Bang. Jadi kalau menikah kan menyempurnakan setengah dari agama kita. Jadi ketika kita paham itu, berarti kita mendekati lawan jenis kan untuk menikahi, untuk menyempurnakan setengah agama kita. Nikah itu adalah ibadah terpanjang, Bang. Jadi tidak ada yang menyalahkan pernikahan itu. Jadi ketika kita serius dengan pernikahan itu, ya kita kembali ke niatnya untuk ibadah atau untuk apa. Ketika kita udah paham untuk menyempurnakan setengah agama kita untuk ibadah, ya berarti dimulai dengan yang baik, jangan dimulai dengan yang buruk. Ketika kita dimulai yang buruk, pasti kesananya akan buruk. Tapi kalau diawali dengan kebaikan, kesananya akan timbul kebaikan, ada keberkahan di situ, Bang. Jadi pesan saya, tanamkan niat yang benar untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan agama, untuk ibadah yang terpanjang. Ya kan, pernikahanku bukan hanya di dunia tetapi sampai akhirat. Ketika kita akan berdampingan sampai ke surga, karena kan kita kan berdampingan sama bidadari atau jodoh kita bukan hanya di dunia tetapi sampai ke surga, Bang. Bagaimana cara meraih ridha Allah untuk sampai ke surga, itu aja sih, Bang. Wah ya, terima kasih banyak berarti ya untuk para narasumber yang hari ini saya tanyai tentang masalah cinta yang membutakan akal ya. Nah, untuk apa ya, saya lupa juga nih promosi nih. Untuk tempat lokasi ini saya di lokasinya tuh di Kedai Bangsam ya. Nah, bukanya setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, di sini bisa banyak lah jajanannya, ada es, ada mie, ada kacang segala macam lah ya kan. Nah, mungkin sekian aja dari saya ya. Dan untuk teman-teman yang saya roasting ya, mohon maaf ya, bukan maksud untuk menjelekkan atau segala macam gitu kan, hanya sekedar untuk menyadarkan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik lah dipandang oleh agama gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.